Hai Foxian, kali ini kita di series Fox Goes to Uni. Nah, pemberhentian pertama kita ada di University of Amsterdam dan kali ini aku ditemenin oleh Kak Rafif. Hai Kak Rafif. Halo. Ya, jadi Kak Rafif ini adalah seorang mahasiswa yang sekarang sedang mengejar studi di UvA. Halo semua, nama aku Raf Sihaan. I was a master student in University van Amsterdam, majoring in New Media and Digital Culture. Dan aku juga selaku ketua PP Amsterdam di sini. Dan aku baru setahun di sini sih. Dan bentar lagi cabut. Oh, berarti bentar lagi udah mau pulang. Berarti harusnya pengetahuan tentang UvA-nya banyak nih. Kita bisa tanya-tanya supaya para Foxian yang nonton, siapa tahu juga merupakan student yang akan belajar ke sini. Oke, jangan kemana-mana, ikutin kita terus keliling-keliling di UvA. Kak Rafif, boleh jelasin nggak, ini kita tuh sekarang ada di lokasi gedung UvA yang faculty apa sih? Soalnya kan kalau UvA sendiri kan gede tuh. Oke. Jadi sekarang kita di Faculteit der Geesten, Faculty of Humanities. Ya, itu. Oke, jadi Wetenschappen. untuk lokasinya sendiri di mana sih nih? Ini di Rokin. Jadi ini tuh benar-benar di pusat kotanya Amsterdam. Cuma 2 menit ke Dam Square, terus juga 2 menit ke Kalverstraat, itu shopping distriknya di Amsterdam. Dan cuma 5 menit jalan kaki ke Central Station. Kurang lebih begitulah jaraknya. Tapi aku lihat-lihat gedungnya kepisah-pisah juga ya? Iya, jadi untuk UvA sendiri itu kita sekiranya ada 4 bangunan deh, 4 campus building. Yang di sini. Dan di sini untuk di kampus Oudemanhuisport itu yang paling tua. Dates back dari 1600 bangunannya, tapi diakuisisi UvA itu tahun 1800-1900 kalau nggak salah. Gitu. Nah, sisanya itu ada di Roterseilen, ada di Pesehofstraat, di Sentrum juga, dan satu lagi itu di Science Park. Itu yang buat STEM biasanya. Yang gede ya? Oke, nanti kita akan ke sana. Ikutin kita terus ya, Foxian. Sekarang kita ada di lokasi kedua. Mungkin bisa dijelaskan di belakang kita ini gedung yang sangat megah sekali itu apa? Oke, sekarang kita ada di UvA yang Roterseilen Campus, atau orang Belanda nyebutnya Roterseilen, benar nggak? Roterseilen. Roterseilen Campus. Nah, ini bangunan untuk major social science, economics, business, itu banyak yang di sini, sama law juga di situ sih. Cuma masih satu komplek lah di sini. Dan iya, di sini adalah ini adalah kampus yang paling banyak fungsinya dan paling megah juga. Salah satu yang paling baru selain Science Park. Di sini ada student counseling di bagian sana. Terus ini ada Skybridge. Ini nyambung ke apa nih? Gedung yang ini sama yang sebelah kanan kita? Sama. Apa? Jadi ini tuh di sini tuh ada small library, ada kafetaria, terus juga ada ada kelas-kelas juga banyak di sini. Sama itu Skybridge yang biasanya ada kayak tempat makannya gitu, dan itu bisa dipakai buat serbaguna. Biasanya kalau misalnya lagi Ramadan itu Indonesian nyebutnya tuh Musa kalau nggak salah, Muslim Student Association di sini itu bikin acara iftarnya tuh di situ, terus bisa denger azan di situ. Nah, kita boleh masuk gak ke dalam buat keliling-keliling take footage? Insya Allah bisa. Oke. Karena lagi ada yang demo. Lagi ada demo hari ini. Kita ikutin terus ya Mas ke dalam. Let's go. Ya, oke Foxian, sekarang kita sudah berada di dalam gedung yang bagus tadi. Nah, sekarang di belakang kita ada apa sih nih, Kak? Ini sekarang kita ada di Faculty of Economics and Business, dan di belakang kita ini ada namanya yang room for discussion. Jadi terkadang itu kalau misalnya lagi ada small talk show atau seminar itu bisa dilakukan di sini. Gitu. Terus orang-orangnya di sini nih. Room for discussion.
kita akan menuju restoran kampus. Tapi masuk aja kan? Ini masuk aja. Masuk aja. Wah, Oke. Kampusnya bagus ya. Kita udah keliling-keliling ya Foxian. Sekarang kita ada di kantin. Menyebutnya apa di sini? Restoran, kantin, cafeteria, or Kayak sama aja deh. Sama Kantin, aja. cafeteria, Iya doesn't sih. matter. Kak Rafif suka makan di sini? Enggak, Bawa bekal kalau biasanya di rumah? bukan. Soalnya kan gedungku bukan di sini. Oh, bukan di sini. Anyway, Cuma ya beberapa kali makan di sini kalau misalnya teman-teman yang anak-anak Indo biasanya suka itu nongkrong. lagi ngumpul di sini tuh ngajak. Terus jadi Oke. kita ngumpul di sini. Oke. Nah, sambil makan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya Kak Rafif tentang seputar gimana sih kehidupan mahasiswa di UVA. Mungkin dari ini kali ya, misalnya selain dari kuliah, biasanya kegiatan apa lagi sih yang dilakukan oleh student-student di sini? Jadi pada umumnya kan kalau untuk yang master terutama ya, kita tuh kuliah cuma seminggu paling 2-3 hari aja. Jadi cukup banyak spare time. Cuma memang self learning itu banyak banget karena kita tuh tiap minggu biasanya kedapatan jatah tuh 3-4 artikel harus kita baca. 3-4 jurnal yang page-nya 20-30 sampai 70 gitu ada kayak gitu. Ya walaupun memang bacanya kan kita kalau untuk research gitu kan nggak semua langsung kita baca ya. Cuma kurang lebih kayak gitu. Jadi kita banyak spend time di library atau working group. Kalau kita lagi ada project tergantung majornya. I say that is about 70-80% of the time. Jadi kita habisin di situ. Jadi kayak 2-3 hari kita kuliah, terus kita bisa habiskan 2-3 hari kemudian sisanya itu buat self learning. Kita ke library buat baca, atau kita kerja kelompok di library atau di learning center, di common room gitu-gitu. Berarti dalam seminggu rata-rata ke kampusnya datang ke gedung universitinya tuh 2 kali doang. Kalau buat kuliah wajibnya ya Kuliah 2-3 hari lah. Oke. Tapi Tergantung. selain itu di sini biasanya kegiatan mahasiswanya ada ikut organisasi atau misalnya ada sport day atau misalnya apa sih biasanya kegiatan mahasiswa di sini? Apakah sama kayak di Indonesia? Ada banyak. Jadi di UVA sendiri itu banyak banget student association, dari yang kayak BEM-nya tuh ada yang student board-nya, terus juga ada yang kayak smaller associations yang kayak cuma 6-7 orang membernya. Itu dari kegiatan macam-macam. Dari ada yang mereka bikin let's say sporting events atau misal arts and culture event kayak sip and paint, jadi nge-wine sambil painting gitu. Atau kayak borel juga banyak gitu, yang party-party itu macam-macam. Sampai ada yang juga buat belajar-belajar gitu, working groups juga ada aja gitu. Yang kayak scientific projects itu macam-macam lah, tergantung nature of the association-nya seperti apa. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya PPI sendiri kan Kak Rafif nih ikut organisasi PPI. PPI sendiri biasanya dalam 1 tahun tuh ngadain acara apa aja? Yang PPI Amsterdam. Oke. Untuk PPI Amsterdam sendiri kita per tahunnya biasanya 30-40 acara. Oh, banyak amat. Apa aja Banyak. itu? 30-40 proker, sorry. Tapi kalau acara mungkin ya between 5-10 lah, 5-10 acara. Itu macam-macam, dari kita ada bikin kajian tentang kajian sosial politik tentang eksil, terus juga tentang imigran. Kita juga pernah bikin acara career preparation, terus juga tahun lalu kita ada Indonesian Food Bazaar. Sebelumnya juga ada sporting event, jadi macam-macam. Nah itu PPI juga salah satu organisasi yang diakuin sama UVA. Cuma bedanya kita nggak punya sekretariat aja di sini. Sendiri ya. Nggak dikasih karena kita kan nggak eksklusif to students only. Jadi kita nggak bisa minta sekretariat di sini. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita akan membahas seputar kehidupan Kak Rafif nih sebagai seorang mahasiswa. Mulai dari misalnya tinggalnya di mana, terus living cost-nya berapa, akumulasi aja sih, nggak usah exactnya berapa. Terus kalau ke sini tuh seringnya naik sepeda atau transportasi gitu. Oke. Jadi kalau aku sendiri itu sebulan mungkin habis sekitar 800 sampai 1000 ya. Tergantung lagi musim apa, tergantung lagi banyak acara apa. Ya, biasanya kalau musim dingin kan makan lebih banyak ya. Oh
ya, ngerti. Lebih banyak makan gitu, Untuk lebih sering menghangatkan jajan. tubuh ya. Betul. Kalau kita breakdown sedikit-sedikit ya. Kalau dari rent itu biasanya aku tinggal di daerah Osdorp. Itu sekitar 40 menit naik tram sama naik sepeda juga 40 menit. Di situ aku rent 500 euro per bulan. Itu udah all inclusive, jadi gas, water, electricity itu inclusive. Terus kita tambahin lagi untuk public transport, aku ngambil yang weekend free. Jadi yang sebelanda gratis gitu kan untuk di tiap weekend karena kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan PPI. Karena kan kita PPI harus sering koordinasi sama kota lain, sama pusat gitu. Jadi sering ke kota-kota lain lah. Itu tambah 30-40 lah kita tambah. Terus juga untuk mobile data abonemen itu sekitar 30 euro. Itu udah 570. Sisanya sekiranya mungkin karena aku sepedahan mostly, jadi untuk di dalam kota itu aku selalu sepedahan karena gratis kan. Kita jadi nggak keluar biaya lagi, cuma beli sepeda doang. Beli sepeda tuh sekitar 65 euro, 70 euro. Banyak sih range-nya ya. Mm-hmm. Sepeda second di sini biasanya kalau anak udah keluar oper-operan. Terus kalau misalnya makan gimana? Kak Raffi suka masak atau lebih sering beli di luar? Nah, untuk groceries kita pastinya kita masak ya. Masak lah ya. Mahal banget soalnya kan kalau misalnya makan di luar, sekali makan di luar aja mungkin di Amsterdam 15, 17, 20 segitu ya. Kalau aku grocery sebulannya mungkin cuma 250. Oh, oke banget. 200-250 lah. Itu oke banget. Gitu. Mungkin kalau untuk perempuan lebih banyak karena kan ya lebih banyak. Masakannya yang lain-lain gitu. Selain masakan juga kan sanitarinya lebih banyak ya. Okay. Kalau cowok biasa 200-250 itu udah cukup. Ya? Kita kan ya udah paling bahan makanan, sabun, sampo gitu-gitu. 200 tuh udah banyak banget. Karena kita ngitung misalnya beras yang 5 kilo yang udah beras bagus tuh 9 euro. Kalau beras yang murah ada 6 euro loh. Di Dirk tuh ada. Kalau di sini belanjanya kemana? Albert Heijn doang? Enggak, di sini kita lebih banyak opsinya mungkin dibanding kota-kota lain. Iya. Kita ada paling terkenal Albert Heijn, terus ada Jumbo, Dirk, Vomar, Aldi, Lidl, apalagi udah banyak. Dan itu yang paling murah. Dan aku biasa belanjanya justru kalau buat raw materials itu di selakrai Turki yang halal. Oh iya. Gitu. Mungkin untuk Foxian yang mau sekolah ke UVA, mungkin Kak Raffi bisa jelasin kali ya proses gimana pendaftarannya, bukanya kapan. Terus biasanya kan karena aku kuliah di sini juga, kita kan ke portal StudiLink tuh. Di sini juga ke StudiLink. Iya. Terus perjalanan pas Kak Raffi nyari ke UVA nih gimana? Kenapa pilih UVA? Oke. Kenapa pilih UVA? Karena untuk media studies itu by KS World Ranking ya. Nomor satunya tuh di UVA. Okay. Nomor satu media studies and communication nomor satu di UVA. Walaupun tapi di Belanda sendiri institusi pendidikan itu nggak peduli sama ranking ya. Teman aku tuh banyak yang dulu kuliah di Belanda. Jadi kayak ya udah tahu ya rekomendasinya dari mereka. Terus aku juga nyari-nyari sendiri ya. Terus nemu ternyata ranking 1 untuk media studiesnya itu di Belanda di UVA. Kebetulan juga aku ada keluarga di sini. Jadi kayak oke, lebih banyak kemudahan sekiranya kalau aku pindahnya ke Belanda gitu kan. Terus untuk prosesinya tadi semua melalui StudiLink dulu. Jadi kalau di Belanda sendiri itu portal pendaftaran kuliahnya itu sifatnya tuh horizontal, nggak vertikal. Kalau di Indonesia kan kita vertikal ya. Kita bisa milih 3, cuma kalau misalnya 1 ketolak turun. Nah kalau di Belanda itu horizontal. Jadi kita daftar 4 kampus atau 4 jurusan. Itu bisa 4-4 keterima gitu loh. Kebetulan waktu aku daftarnya UVA, Erasmus, Utrecht sama Groningen. Yang keterima UVA sama Erasmus gitu. Groningen sama Utrecht mental. Terus kira kalau misalnya buat daftar gitu apa aja sih dokumen yang dibutuhkan? Paling pertama yang kalau orang mau kuliah di luar negeri harus lakukan itu IELTS dulu. Udah dapat IELTS, sudah dapat minimal bandnya 7, terus nggak ada yang di bawah 6,5, kemana-mana udah enak. Daftar kampus enak, daftar beasiswa tuh enak. Dan aku sangat sarankan kalau misalnya kalian bisa beasiswa, apalagi bisa LPDP misal, karena oke banget 1.500 per bulan. Ya udah kan oke banget gitu. Oke banget. Itu udah bisa lebih dari cukup buat kalian tinggal di sini. Karena teman-temanku yang PDP itu mereka tuh bisa nabung buat keliling Eropa gitu loh dari sisanya gitu kan. Sisanya tuh ya kayak berkas-berkas umumnya ya, ada form diisi, terus ijazah itu harus translate, terus sertifikat lainnya yang diminta itu juga harus translate tersumpah lah. Gitu aja sih. Dulu tuh pas Kak Raffi pertama kali nyampe sini berarti
Januari ya? Atau Desember? Atau Februari? Aku di bulan September. Bulan September? Aku intake fall. Oh, intake fall. Nah, pas nyampe sini pertama kali yang dilakukan tuh ngapain? Misalnya kan itu kan berkas sudah dari Indonesia udah persiapkan tuh. Terus nyampe sini, what the first thing you do gitu? Cari rumah. Oh, jadi pas pertama kali kesini Aku belum dapat. Oh. Ya pokoknya yang mau kuliah di Belanda sebelum berangkat harus cari rumah dulu. Jangan berangkat baru cari rumah. Iya, Karena dulu aku ngegampangin kayak temanku bilang Belanda tuh lagi housing crisis, lo harus cari Iya. dari sekarang gitu. Aku pikir susah apa sih, paling sehari 2 hari dapat gitu kan, di Indo kan kayak gitu kan. Iya. Aku nyampe sini nyewa hotel terus nginep di hotel 1 malam, aku nyari-nyari daftar-daftar nggak ada yang balas. Untung ada temanku menampung 9 hari kemudian di tempat temannya 90 hari. Sampai akhirnya keluarga aku yang bantu nyariin. Itu pertama kali udah tempat tinggal. Karena kalau misalnya kalian nggak dapat rumah, itu kalian nggak bisa bikin BSN. bank account, BSN, nggak bisa Everything, mobile data basically. everything, you cannot do everything. Iya. Nggak bisa pakai mobile OV yang personal, jadi nggak bisa subscription, jadi semua tuh jadi serba mahal. Betul. Intake-nya itu dari September sama Januari Februari ya. Jadi ada fall sama spring intake. Itu berlaku juga untuk bachelor atau master dong? Nah, biasanya kalau untuk yang bachelor itu semuanya di fall intake. Tapi yang exchange ada yang spring intake. Cuma kalau yang full program itu semua di fall, di bulan September. Dan pendaftarannya dibuka dari sekarang, dari bulan Oktober. Biasanya tutupnya itu di bulan Februari atau Januari, tergantung programnya. Terus tergantung juga biasanya kan ada deadline antara international student, EU student sama Iya. non international apa ya? IE dan non IE. Iya, itu maksudnya. Nah. Ya itu biasanya deadline-nya beda-beda sih. Iya, dan juga pengumpulan berkas itu beda-beda. Ada kayak misalnya Groningen itu IELTS boleh nyusul. Iya. Kalau UVA tuh nggak bisa. Erasmus tuh bisa apa nggak ya, lupa lah. Ada juga yang misalnya pembayaran itu harus langsung di bulan Mei. Misalnya habis dapat letter of acceptance itu biasa informasi penerimaan itu di bulan Mei setelah daftar. Ada juga bulan April. Nah itu bisa ada yang diminta langsung bayar, ada yang bisa nanti bulan Agustus. Ada yang harus daftar housing, ada juga yang enggak, beda-beda. Oke. Kalau misalnya funding dari pemerintah tuh ada nggak sih? Saya kan sering mendengar tuh ada kayak student financing ya, student funding dari Duo. Untuk Indonesian students kita nggak eligible. Oh, we're Jadi not tuh eligible. jadi ada kriterianya gitu. Kita tuh kalau nggak salah type 1 deh, kalau yang international student, full international students ya. Itu type 1. Dan itu kita nggak eligible buat dapat financing atau misalnya loan, itu nggak dapat. Oh. Tapi kita bisa ajukan, tapi nggak semuanya dapat. Itu one to slag ya. Iya, One to terus lah. slag, sama Tapi- juga yang OV gratisnya juga bisa apply. Cuma nggak semuanya bisa dapat. Yang tuslah itu setahu aku juga minimal rent housingnya itu 800 dan dia harus punya kartu pos sendiri. Jadi nggak boleh barengan gitu. Iya, beda-beda makanya temuan. Agak dibebankan ya, Agak padahal dibebankan. Belanda kan menjajah kita. Kalau boleh tahu, tuition fee-nya berapa di UVA? Untuk bachelor itu Kira-kira aja range. Untuk bachelor itu setahunnya sekitar 8.000 sampai 10.000 kalau nggak salah. Itu yang full internasional ya, setahun. Kalau yang kita masters itu 1 year program 16.500 untuk programku. Oke. Itu udah, tapi itu nggak keluar biaya apa lagi ya. Bener-bener kayak ya jurnal itu udah full dapat gratis dan lain sebagainya. Jadi bener-bener segitu. Mau tahu yang berapa yang European student-nya? Berapa? Untuk yang masters itu cuma 2.000 setahun. Betul. Atau yang udah permanent residence, yang udah 5 tahun tinggal di sini. Jadi biasanya teman-temanku tuh mereka ngakalinnya 3 tahun dulu bachelor di sini, itu kan bayar full internasional. Terus mereka kerja 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka kan total jadi 5 tahun tinggal di sini. Itu bisa dapat permanent resident baru S2. Jadi bayarnya cuma 2.000. Oh, Gitu ngakalinnya. biasa kalau misalnya di awal, kalau misalnya self funding ya, bukan LPDP atau beasiswa lain, international students tuh harus proof that di bank account kita tuh bisa bertahan dalam 1 tahun, ya nggak? Enggak. Enggak. Karena di kampus aku gitu. Jadi pas aku pertama kali masuk ke kampus aku kan di Tilburg University. Aku bayar 17,5 tambah 12.000.
Itu di awal aku harus ada di bank aku dan itu di hold sama uninya. Oke. Kalau di UVA kita nggak ada sistem deposit. Nggak ada sistem Kita nggak deposit. Nggak tahu kalau bachelor, nggak tahu kalau PhD ya. Tapi kalau yang master 1 year program itu kita nggak ada deposit. Jadi kita benar-benar cuma rekening koran sama bank statement aja. Itu kan ya bank statement kan kita bisa ngisi nih 500 juta misalnya di bank account kita. Bikin statement besok kita tarik lagi ya udah nggak ada masalah. That's what I did gitu. Kayak Saya kalau aku nggak bisa ditarik selama 2 bulan. oh kalau kita nggak ada masalah kalau di UVA ya. Harusnya aku di UVA aja ya. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya untuk international student itu pembayarannya gimana ya? Oke, baik mau internasional maupun non internasional kalau di UVA itu dia tuh ada dua sistem pembayaran. Yang pertama itu langsung full dibayar di depan 16.500 langsung bayar gitu. Atau kita bisa 10 months installment. Jadi 10 kali Iya. cicilannya. Jadi per bulan itu 16.500. Sorry, 1.650 per bulan. Bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat yang non scholarship terus pengen bayar sendiri ya bisa installment mungkin lebih mempermudah. Sama pembayarannya tuh apakah harus pakai bank Belanda atau kan kita international student pasti belum bisa buka bank dong utamanya. Nah, kalau buat yang installment itu harus pakai bank European Bank lah. European Apa istilahnya lupa itu. Yang Dutch yang diakui sama Eropa. Jadi bisa Revolut kan bukan punya Belanda kan tapi bisa N26 juga bisa. Cuma intinya banknya itu harus bisa direct debit authorization. Jadi tiap bulan itu sebelum tanggal berapa kita harus sudah punya sejumlah uangnya, ntar mereka yang auto charge gitu. Oke. Nah, selain dari kita kan udah bahas nih kehidupan sebagai studentnya, dan gimana proses pendaftaran di UVA sendiri. Nah, kalau misalnya besides of that, international student tuh bisa nggak sih kerja part time di sini? Bisa banget. Ya, jadi kalau untuk kita students itu kita entitled untuk 16 jam kerja maksimal per minggu. Oke, 16 jam per minggu ya maksimal. Berarti untuk sebulan itu ya 16 kali 4 aja 64 jam berarti kan. Nah, untuk rate part time sendiri itu di Belanda itu ada aturan sesuai umur. Kalau di bawah 17 atau 18 tahun itu cuma 7,5 euro atau 7 euro ya. Terus di atasnya itu bisa 10 sampai 11 euro. Di atas 21 itu 12,5 euro minimal. Itu untuk pekerjaan yang putih. Jadi kita bisa kalau kita do the math, misalnya kita kerja full 64 jam per sebulan, kali 12,5 berapa? 800 kalau nggak salah bisa dapat 790 atau 800 euro per bulan. Nah, kalau misalnya tadi yang aku bilang kita living cost itu cuma 800 sampai 1.000, berarti kamu bisa bayar living cost kamu itu sendiri dari kerja part time doang. Dan di sini tempat restoran atau bahkan ya non restoran juga banyak yang nyari part time students. Dan ya udah kamu bisa minta full 16 jam per minggu. Dan dengan itu kamu bisa bayar kehidupan kamu sendiri. Kan ada satu pertanyaan aku deh. Jadi tuh kalau misalnya kita nerima residence permit kita kan type 1 tuh. Type 1 kita boleh kerja asal dapat TWV. Iya, TWV. Nah, bisa dijelasin nggak TWV itu apa dan siapa yang bisa nge-apply itu? T-nya tuh apa sih? WP-nya tuh work for kuning pokoknya. T-nya lupa lah. Kuning apa-apa gitu, I don't know. Aku nggak tahu cara ngajuinnya. Jadi biasanya gini, kita tuh dari Dutch residence permitnya itu udah ada tipenya sendiri kan? Ada kan? Udah ada di belakangnya gitu. Ada tulisannya. Iya, pokoknya di sini tuh ada tulisan TWV-nya nih. Ada tulisan TWV-nya. Itulah pokoknya. Nah, kalau ada tulisan TWV-nya berarti kamu boleh kerja 16 jam per minggu. Pokoknya ada penjelasan lagi, 16 jam per minggu. Nah, itu nanti biasa dari tempat kerjanya yang mau ngurusin. Kalau kamu kerja putih. Employer-nya yang nge-apply ke Kemenkeu dasarin kita buat kerja sebagai part timer, biasa gitu. Nggak tahu ada tempat lain yang nyuruh pekerjaannya yang buat nge-apply sendiri. Tapi kalau pengalamanku, aku di-applyin kayak gitu. Terus ya udah, aku cuma berterima beres aja. Aku kerja,
Ntar tiap akhir bulan tanggal berapa itu udah langsung dapat masuk gaji, itu udah dipotong pajak. Iya. Jadi udah employerku yang ngurus. Enak kayak gitu sih. Biasanya kan kalau student yang kuliah ke Belanda itu kan afternya bisa ngambil Zukiar. Karafif bakal ngambil Zukiar atau enggak? Aku nggak. Kenapa? Nggak betah. Nah, untuk Zukiar sendiri itu, jadi literal meaningnya itu adalah tahun mencari Zukiar. Zuk itu cari, Yar itu tahun. Jadi untuk student-student yang sudah selesai kuliah di sini, itu nanti bisa mengajukan yang namanya Zukiar Visa. Jadi kalian entitled untuk, kalau master student setahun deh. Master student yang one year program itu setahun, untuk kalian boleh cari kerja di sini selama setahun. Meanwhile kalian cari kerja setahun itu, kalian juga masih tetap bisa part time atau kalian bisa internship sampai kalian bisa dapat full time job. Selain itu juga Zukiar itu bisa di freeze sebenarnya. Misalnya kayak aku nih, aku mau balik ke Indonesia. Aku kan berarti Zukiar aku nggak aku pakai. Aku bisa freeze sampai up to 2 tahun. Jadi nanti kalau 2 tahun lagi aku balik ke sini, aku bisa pakai Zukiar aku untuk cari kerja di sini selama setahun. Bisa kayak gitu. Oh guys, mungkin tips and tricks dari Karafif nih untuk buat orang-orang yang mau kuliah ke Belanda atau UVA sendiri apa? Dan plus minusnya hidup di Belanda selain dari badai. Tips pertama, cari tempat tinggal sebelum berangkat. Itu yang tadi aku sebutin. Yang kedua, pakailah sepeda. Karena public transport di Belanda itu salah satu yang paling mahal di Europe. Bayangin ya, kalau misalnya aku waktu sempat tinggal agak jauh di Hollandre, Saplet sebulan. Itu aku selama sebulan public transport itu 200 euro. Tapi kalau aku sepeda, itu public transport paling cuma 10-20 euro. Jauh kan, jauh banget gitu. Terus tips ketiga, cari kerja. Cari kerja yang benar-benar oke. Untuk cari kerja sendiri itu kalian bisa tanya PPI, kalian bisa tanya KBRI. Untuk kalian Indonesian students, PPI itu adalah sumber informasi pertama untuk kalian datang. Kalian bisa cari tahu apa aja dari PPI. Dari tempat tinggal, dari tentang akademik, dari tentang beasiswa. Apalagi beli sepeda, beli furniture, terus apa tadi, cari kerja, bahkan tempat tinggal juga kadang-kadang suka apa ya, kayak oper tempat tinggal yang dianya ya. Kita tuh di PP Amsterdam ada grup Japan Opportunity. Itu biasa tiap minggu ada aja yang nge-share tentang part time job, internship, full time, itu selalu ada. Dan banyak banget yang udah dapat kerja part time tuh gara-gara informasi dari grup PPI. Gitu. Oh, satu lagi, kalau misalnya kalian mau tinggal di sini, kalian dapat tempat nih, terus unfurnished. Jangan beli furniture. Carilah furniture gratis dari Marktplaats. Karena aku ngisi apartemenku gratis. Sofa dari Bijenkorf. Meja makan bagus lah, bener-bener nggak usah beli barang. Marktplaats. Untuk kalau plus minusnya tinggal di Belanda apa? Suka dan dukanya? Love and hate banget sih tinggal di Belanda itu, love and hate banget. Kalau orang nanya ke aku, kenapa nggak mau tinggal di Belanda? Kenapa nggak betah? Aku selalu jawab, tengah malam lapar nggak bisa GoFood. Real sih. Kalau di Indonesia kita bisa Gojek, GoFood, 24 jam kan. Kalau di sini online delivery, Uber Eats, Taos Bezorg paling cuma sampai jam 10. Iya. Jam 10. Apalagi kalau winter makin jam 9 bisa jadi. Dan kalau mahal ya jelas mahal. Cuma itu nggak kalau udah lewat dari jam 12 malam, kalian mau makan, wassalam, karena toko pun juga tutup. Gitu. Udah online nggak ada, toko tutup. Mau beli rokok pun juga di sini nggak ada warung Madura. Kalau di Indonesia kan warung Madura 5 menit sekali ada, baru tutup pas kiamat. Itu pun bukan setengah hari. Jangan kaget kalau misalnya di sini nanti kalian nongkrong sama teman kalian, terus split bill. Sentiki itu benar-benar dihitung sampai 0, sennya itu dihitungin. Iya. Karena bukan budaya kita ya sebenarnya. It's a very Dutch thing untuk split everything. Bahkan sampai kayak how much you eat itu. Atau kalian main ke rumah orang Belanda terus party, habis itu besokan dikirim tiki. It happened to me. Beneran, ada acara kayak temenku bikin acara gitu di rumahnya, karaoke, terus kayak we had some few drinks. Habis itu di besokannya, ini ya tiki buat tadi, lo semalam minum sebanyak ini gitu. Jadi hitungnya segitu. Ya ampun. Jangan kaget. Tapi ya it's their culture ya. Jadi kita yang menyesuaikan. Betul. Anyway,
mungkin that's it. Buat yang penasaran bisa kontak kakak Raffi. Oke. Udah mau lengser guys. Ya udah mau lengser tapi tetap aja kan pengalamannya banyak dong. Bisa mungkin Instagramnya disebutin. Instagramku Rafsiahaan. Tapi kalau untuk pusat informasi Indonesian student bisa ke PPI Amsterdam. Oke. Foxian, kita sekarang sudah ada di luar dan ini very Dutch weather banget ya. Anginnya. Mungkin sampai sini aja karena sebentar lagi juga kayaknya akan badai. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Raffi udah mau nemenin kita dan para Foxian keliling-keliling UVA. Buat yang penasaran, ikutin kita terus dan sampai jumpa di Fox Goes to Uni. Dadah!